Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran dan hadis untuk melengkapi tugas hadis. Perkenalkan, nama saya Bunga Alia Putri dengan NIM 0101242118, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Oke, langsung saja ke materi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran adalah bahasa Arab, dan Al-Quran terdiri dari 114 surah atau bab yang mencakup berbagai tema seperti teologi, hukum, moral, dan panduan hidup. Baik, selanjutnya kita masuk ke fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu terdiri dari 3. Yang pertama ada sebagai petunjuk hidup, yang kedua pedoman moral, yang ketiga sumber hukum Islam. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian hadis. Hadis adalah kumpulan perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai sumber ajaran Islam. Kata hadis berasal dari bahasa Arab, al-hadis, yang berarti berita. Dalam bahasa Arab, hadis juga berarti pernyataan. Klasifikasi hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang dapat dipercaya. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang baik, tetapi dia tidak sekuat hadis sahih. Yang ketiga, hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang lemah dan kurang dapat dipercaya. Hubungan Al-Quran dan hadis. Ada beberapa hubungan antara Al-Quran dan hadis. Yang pertama, menurut sumber hukum. Al-Quran merupakan sumber hukum utama, sedangkan hadis merupakan hukum kedua. Menurut penjelasan, Al-Quran adalah wahyu verbal yang memuat banyak aturan secara global, sehingga memerlukan penjelasan dari hadis. Sedangkan hadis memberikan penjabaran terhadap kemujmalan Al-Quran. Saling melengkapi. Al-Quran dan hadis sering saling melengkapi dalam menafsirkan ajaran Islam. Fondasi peradaban. Al-Quran dan hadis telah memberikan fondasi moral, spiritual, dan budaya yang kuat bagi umat muslim. Wahyu dari Allah. Keduanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan secara lafaz dan makna melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan hadis adalah wahyu tanpa mediasi malaikat. Soal pertama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara A. Malaikat Jibril, B. Nabi-nabi pilihan, C. Utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Nabi Muhammad SAW. Jawabannya adalah A. Malaikat Jibril. Soal kedua, klasifikasi hadis dibagi menjadi berapa kategori? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya C. 3. Soal ketiga, di dalam Al-Quran terdiri dari berapa surah? A. 100, B. 110, C. 114, D. 118. Jawabannya adalah C. 114. Soal keempat, hadis yang dianggap sahih dan dapat dipercaya disebut hadis. A. Hadis hasan, B. Hadis do'if, C. Hadis nabawi, D. Hadis sahih. Jawabannya adalah hadis sahih, D. Soal nomor 5.
Berikut yang tidak termasuk unsur-unsur hadis Nabi adalah A. Ucapan Nabi, B. Perbuatan Nabi, C. Takrir, D. Hadis Nabawi. Jawabannya adalah D. Hadis Nabawi.